Selamat pagi yang terhormat Ibu Dwi Septi Haryani STMM selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Saya Meviola dengan NIM 19612077. Baiklah, saya akan memulai presentasi hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh ekuitas merek dan kepuasan pembeli pada produk natural beauty terhadap loyalitas pelanggan masyarakat di Anambas. Materi presentasi pada pagi hari ini yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian. Yang pembahasan pertama, latar belakang masalah. Dalam era globalisasi ini, kemajuan teknologi yang telah berkembang pesat dan semakin meningkat secara kompetitif dalam bisnis. Kemajuan teknologi berkembang di dunia kecantikan dengan cara atau tren ini yang menyempurnakan dari cara sebelumnya. Salah satu hal terpenting dalam bisnis yaitu dengan menentukan persediaan secara tepat agar tidak mengalami kekurangan maupun kelebihan persediaan pada periode tertentu. Menurut Ristono tahun 2009, persediaan ini dapat diartikan sebagai barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Kebutuhan pokok manusia diantaranya seperti kebutuhan pangan, sandang, rumah, rasa aman, rasa memiliki, dan harga diri. Kebutuhan bagi laki-laki dan kebutuhan wanita itu sangat berbeda. Khusus untuk wanita, tentang kecantikan kecantikan itu sangat penting karena wanita itu ingin selalu tampil cantik di depan orang lain. Kebutuhan wanita ini untuk tampil cantik seperti yang diinginkannya menciptakan potensi pasar yang sangat besar. Penampilan merupakan modal dan investasi yang sangat penting karena pada dasarnya semua kalangan masyarakat itu ingin selalu tampil cantik dan menarik. Dengan perkembangan teknologi yang meningkat, produk kecantikan ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan masyarakat baik remaja maupun dewasa. Gaya hidup manusia yang menuntut berpenampilan sempurna di zaman sekarang ini sudah menjadikan produk kecantikan sebagai barang wajib yang harus dimiliki. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan nama merek atas suatu produk sehingga akhirnya konsumen akan merasa mendapatkan kepuasan yang lebih bila dibanding produk-produk lainnya. Kepuasan pembeli adalah suatu kepuasan yang dilakukan oleh konsumen yang dipengaruhi oleh kebudayaan, kelas sosial, keluarga, dan referensi grup yang akan membentuk suatu sikap pada diri individu kemudian melakukan pembelian. Dan menurut Griffin pada tahun 2011 mengemukakan bahwa loyalitas pelanggan adalah suatu ukuran yang dapat diandalkan dalam memprediksi pertumbuhan kegiatan penjualan dan segi keuangan dibandingkan dengan kepuasan pelanggan. Loyalitas pelanggan ini sangat penting bagi perusahaan, baik itu produk maupun jasa, untuk meningkatkan keuntungan dalam suatu perusahaan. Rumusan masalah pada penelitian ini, apakah ekuitas merek dan kepuasan pembeli pada produk natural beauty ini berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan masyarakat di Anambas? Dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh ekuitas merek dan kepuasan pembeli produk natural beauty terhadap loyalitas pelanggan pada konsumen natural beauty di Anambas. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Manajemen pemasaran. Gulik dalam Jayanti pada tahun 2008 mendefinisikan manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan atau thinking yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih bermanfaat bagi kemanusiaan. Adapun definisi pemasaran menurut Kotler karisma pada tahun 2016, pemasaran adalah suatu proses sosial di dalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan yang
apa yang mereka inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lainnya. Definisi di atas, manajemen pemasaran ini menurut Philip Kotler dan Armstrong pada tahun 2002 mengemukakan bahwa manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan pengadilan atas program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan dengan pembelian sasaran dengan maksud untuk mencapai sasaran organisasi. Menurut Kotler tentang ekuitas merek pada tahun 2009 adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Dan menurut Alma pada tahun 2004, kepuasan pembeli adalah suatu kepuasan yang dilakukan oleh konsumen yang dipengaruhi oleh kebudayaan, kelas sosial, keluarga, dan referensi grup yang akan membentuk suatu sikap pada diri individu kemudian melakukan pembelian. Dan menurut Morais, Sangadji, dan Sophia pada tahun 2013, loyalitas pelanggan adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, atau pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dibuat sebagai gambaran hubungan-hubungan dari variabel independen dan dependen. Dalam hal ini, variabel independen adalah ekuitas merek, kepuasan pembeli, terhadap variabel dependen yaitu loyalitas pelanggan. Hipotesis dalam penelitian ini diduga adanya pengaruh ekuitas merek dan kepuasan pembeli berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan produk natural beauty di masyarakat Anambas. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, kuantitatif, dan pengolahan data dibantu software SPSS dengan mengumpulkan data-data yang sangat akurat mengenai tentang pengaruh ekuitas merek dan kepuasan pembeli produk natural beauty terhadap loyalitas pelanggan di masyarakat Anambas dengan cara menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan data yang sangat akurat. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut Sugiono pada tahun 2018, data primer yaitu sumber data yang berlangsung memberikan data kepada pengumpulan data. Menurut Sugiono pada tahun 2018, data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Membuat ada beberapa pertanyaan yang untuk dijawab oleh responden untuk mendapatkan data dan sejumlah informasi dari pengguna produk natural beauty tersebut. Populasi dalam penelitian ini meneliti masyarakat di Anambas yang memakai produk natural beauty paling kurang 200 jiwa yang menggunakan produk. Jumlah sampel pada penelitian yang saya dapatkan setelah menggunakan rumus Slovin dengan tingkat error sebesar 0,5 adalah 133 sampel. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Variabel ekuitas merek definisinya menurut Kotler pada tahun 2009, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa yang dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pangsa pasar, dan profitabilitas yang diberikan merek bagi perusahaan. Indikator ada 5. Pertama, keutamaan merek. Keutamaan merek ini seberapa sering dan seberapa mudah pelanggan memikirkan merek dalam berbagai situasi atau konsumsi. Kinerja merek ini seberapa baik
produk atau jasa memenuhi kebutuhan fungsional pelanggan. Pencitraan merek berfokus pada pendapat dan evaluasi pribadi pelanggan sendiri. Merek respon dan reaksi emosional pelanggan terhadap merek. Resonansi merek mengacu pada hubungan yang dimiliki pelanggan dengan merek dan sejauh mana mereka sinkron dengan merek tersebut. Variabel kepuasan pembeli menurut Kotler pada tahun 2005 adalah suatu serangkaian proses yang dilalui konsumen dalam memutuskan tindakan pembelian, dan dapat disimpulkan kepuasan pembeli ini suatu proses pemilihan salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah yang dikumpulkan oleh seseorang konsumen yang kemudian konsumen dapat melakukan pembelian. Indikatornya ada 6. Yang pertama, pilihan produk. Pilihan ini konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Pilihan merek ini konsumen harus memutuskan merek mana yang akan dibeli. Pilihan pemasok atau penyalur. Pilihan pemasok atau penyalur ini konsumen harus memutuskan penyalur mana yang akan dikunjungi. Jumlah pembelian ini konsumen dapat mengambil keputusan seberapa banyak produk yang akan dibeli konsumen. Frekuensi pembelian ini keputusan konsumen dalam memilih seberapa sering membeli suatu produk dan waktu yang tepat dalam beberapa yang berbeda-beda. Metode pembayaran ini harus mengambil keputusan tentang metode pembayaran pada produk yang dibeli, apakah nanti secara tunai atau cicilan. Variabel loyalitas pelanggan, definisinya menurut Nugroho J. Setiadi pada tahun 2003, loyalitas pelanggan dapat dikelompokkan ke dalam 2 kelompok, yaitu loyalitas merek brand loyalty dan loyalitas toko store loyalty. Loyalitas merek didefinisikan sebagai sikap menyenangi terhadap suatu merek yang dipresentasikan dalam pembelian yang konsisten terhadap merek itu sepanjang waktu. Indikatornya ada 3. Repeat purchase, yang artinya kesetiaan terhadap pembelian produk, merupakan konsumen yang memiliki ikatan emosional dengan merek produk. Retention, yang artinya ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan, merupakan konsumen yang melakukan pemakaian kembali produk tersebut secara rutin. Revals, yang artinya mereferensikan secara total eksistensi perusahaan, merupakan konsumen telah melakukan komunikasi dari mulut ke mulut produk tersebut pada orang lain. Teknik pengolahan data. Editing ini tahap pertama dalam pengolahan data yang peneliti peroleh dari lapangan dengan melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan-jawaban responden serta ketidakpastian jawaban responden tersebut. Coding ini memberi kode, merupakan proses pemberian angka pada setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut, yakni sebagai pengganti substansi pertanyaan yang kemudian dikelompokkan ke dalam kategori yang sama dengan tujuan menyederhanakan jawaban. Scoring ini proses pemberi skor yang dilakukan dengan membuat klasifikasi dan kategori atas jawaban kuesioner sesuai tanggapan responden. Setiap pilihan jawaban responden diberi skor nilai atau bobot yang disusun secara bertingkat berdasarkan skala Likert. Tabulating ini perhitungan data yang telah dikumpulkan dalam masing-masing kategori sampai tersusun dalam tabel yang mudah dimengerti. Teknik analisis data. Uji kualitas data ada 2, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bifard Bayesian atau korelasi persen produk moment. Analisis ini digunakan dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Uji reliabilitas adalah hasil pengukuran yang dapat dipercaya.
reliabilitas instrumen diperlukan untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan pengukuran. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini ada 4. Yang pertama, uji normalitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak menurut Siregar pada tahun 2015. Dan yang kedua, uji heterogeneisitas bisa dipahami untuk mengetahui adanya penyimpangan saat uji regresi linear, karena syarat dari uji regresi linear ini harus tidak boleh ada heterogeneisitas. Yang ketiga, ada uji multikonlinearitas, adalah sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau variabel terikat dalam sebuah model regresi linear berganda. Yang keempat, ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Sekian hasil presentasi saya pada pagi hari ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Selamat pagi. Terima kasih.